Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, Ustadz Ahmad Kainama selalu berusaha membuktikan bahwa di dalam Alkitab nabinya sudah dinubuatkan. Tidak tanggung-tanggung dalam beberapa videonya dia copot ayat. Ya, dia cocokmologi ayat supaya nama nabinya benar-benar sudah tertulis di dalam Alkitab, walaupun pada kenyataannya tidak pernah tertulis di dalam Alkitab. Nah, saudara dalam Tuhan, pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan juga loncengnya, dan share video ini sebanyak-banyaknya supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Sebelum kita lanjut, mari kita menonton cuplikan video Ustadz Ahmad Kainama di video ini dan juga jawaban dari seorang murtadin. Berikut videonya. Apa isinya? Kata-kata Yesus itu artinya apa? Akan datang setelah aku. Izin potong videonya ya Bapak ya, sebab saya mau stitch videonya tidak bisa. Nah, statement Bapak ini mengatakan mengambil ayat di dalam Bible. Bapak ini menggunakan bahasa Aramaik, artinya Bapak ini mengambil ayat di dalam Perjanjian Lama. Perjanjian Lama itu mencakup kitab Taurat. Nah, di dalam Perjanjian Lama menggunakan dua bahasa, bahasa Aram dan bahasa Ibrani, sedangkan di dalam Perjanjian Baru menggunakan bahasa Yunani. Nah, dari ayat dalam bahasa Aram yang Bapak ini katakan, Bapak ini katakan artinya adalah Yesus mengatakan akan datang setelah aku, yang merujuk kepada Muhammad. Oke. Ini yang perlu diluruskan ya Bapak ya. Kalau Bapak mau mengambil ayat dari Bible, Bapak harus mencantumkan di kitab dan di ayat mana Bapak mengambilnya supaya kita dapat melihat di mana ada kata-kata Muhammad di situ. Sebab saya sudah berulang kali membaca Bible dari Kejadian sampai Wahyu, dari Taurat dan Injil itu tidak pernah satu kali pun saya menemukan kalimat Muhammad atau nubuatan tentang Muhammad. Nah, jadi kalau Bapak ini katakan di dalam Perjanjian Lama Yesus mengatakan akan datang setelah aku, Bapak ini salah. Bapak ini keliru, Bapak ini tidak tahu. Bapak, di dalam Perjanjian Lama Allah belum menyatakan dirinya dalam rupa Yesus. Allah menyatakan dirinya di dalam rupa Yesus Kristus itu di dalam Perjanjian Baru. Ya. Jadi di dalam Perjanjian Baru Allah itu mau mengenalkan dirinya sekaligus menebus dosa manusia. Itu di dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Lama belum ada. Jadi di dalam Perjanjian Lama seperti contohnya di dalam Kejadian 3 ayat 13 sampai 15 saat Allah ingin menyuruh Musa untuk mengutus dirinya kepada orang Israel, lalu Musa katakan, bagaimana kalau orang Israel menanyakan namamu? Lalu Allah berkata, aku adalah aku. Di dalam bahasa Ibraninya Ehye Asher Ehye. Di dalam bahasa Yunaninya Ego Eimi, yang artinya adalah aku yang mengutus aku kepadamu. Jadi kalau di dalam Perjanjian Lama yang Bapak katakan di dalam bahasa Aramaik itu, aku akan datang setelah aku, artinya Allah mengatakan akan datang setelah aku. Baik, saudara dalam Tuhan, itu cuplikan videonya. Di sana kita boleh melihat cuplikan video Ustadz Ahmad Kainama yang mempertanyakan siapa sih yang disebut oleh Yesus ketika Yesus berkata, setelah aku akan datang seorang penolong. Ya, sebenarnya yang dimaksud oleh Tuhan Yesus ini adalah Roh Kudus, ya, bukan siapa-siapa, bukan orang lain, bukan imam, bukan nabi, bukan seorang pendeta. Tetapi Yesus sedang menjanjikan kedatangan Roh Kudus Tuhan.
Ya, dan jawaban dari murtadin tadi saya rasa itu tepat sekali, bahwa di perjanjian lama Yesus belum menyatakan diri sebagai Allah yang menjadi manusia, tetapi itu dia lakukan dalam perjanjian baru. Ya. Nah, saudara dalam Tuhan, sekali lagi yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ketika dia berkata, setelah aku akan datang seorang penolong, adalah Roh Kudus Tuhan. Ya, dan 40 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, ya, Roh Kudus nyata bagi murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka sedang berkumpul dan mereka dipenuhi oleh api Roh Kudus Tuhan. Ya. Nah, saudara Tuhan, kalau Ustadz Ahmad Kainama dalam beberapa videonya mengatakan bahwa di dalam Bible atau di dalam Alkitab sudah tertulis, sudah dinubuatkan kedatangan nabinya, itu sangat salah. Sebagaimana disampaikan oleh Murtadin di video tadi, bahwa ya, di dalam Alkitab sendiri tidak ada kata Muhammad, ya, tidak ada tertulis nama Nabi Muhammad. Tidak, saudara Tuhan. Memang saya juga sudah berulang kali baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan belum pernah saya temukan satupun ya yang namanya Muhammad atau Ahmad. Ya. Jadi sekali lagi, kalau Ustadz Ahmad Kainama mengatakan bahwa nama nabinya sudah dinubuatkan dalam Alkitab, itu sangat salah, sangat keliru. Ya, yang dimaksud oleh Yesus adalah kedatangan Roh Kudus Tuhan. Ya, Roh Kudus datang untuk menguatkan, untuk meneguhkan iman orang percaya. Ya, sehingga setiap orang yang percaya ketika imannya diteguhkan, mereka tetap kuat di dalam Kristus walaupun mengalami berbagai goncangan, tekanan iman. Itu nyata bagi murid-murid Tuhan Yesus. Ya, sebelum mereka mengalami kuasa Roh Kudus Tuhan, bahkan 3,5 tahun mereka bersama dengan Yesus, tetapi mereka masih diselimuti rasa ketakutan. Ketika Yesus ditangkap, mereka lari, mereka malah meninggalkan Yesus sendirian. Tetapi ketika mereka sudah dikuasai oleh Roh Kudus Tuhan, ketika iman mereka sudah diteguhkan, mereka sudah dipimpin oleh Allah Roh Kudus Tuhan, mereka pun tidak lagi mengalami ketakutan. Sehingga dari sisi sejarah, ketika kita melihat bagaimana kehidupan daripada murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka melayani, ya, saudara Tuhan, tidak sedikit dari mereka yang mengalami kematian tragis. Ya, mereka membayar harga ketika menyampaikan Injil keselamatan. Tetapi walaupun mereka mengalami berbagai rintangan, tantangan hidup, mengalami berbagai persoalan, bahkan taruhan nyawa sekalipun, mereka tidak takut. Karena apa? Karena iman mereka sudah dikuatkan, sudah diteguhkan oleh Allah Roh Kudus Tuhan, dan Allah Roh Kudus Tuhan sendiri yang memimpin kehidupan mereka. Sehingga mereka tidak lagi takut, tetapi mereka menyampaikan Injil keselamatan dimanapun dan kemanapun dengan penuh keberanian. Nah, saudara Tuhan, sekali lagi, ya, yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus ketika Yesus berkata, setelah aku akan datang seorang penolong, adalah Roh Kudus Tuhan. Nah, saudara, semoga penjelasan singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.